beliau menunjukkan kekuatannya. Muncul genta besar peninggalan dari Maharishi Markandi. Akhirnya Pemda Nganjuk mengirim Purbakala di sana untuk mengecek benar tidak penemuannya itu, dan ternyata memang benar. Sampai tahunnya diketahui tahun 680-an. Bayangkan. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur suksma, kita ngaturkan, saya sampaikan pada tim NDL yang samping rauh ke sekretariat atau markas besar di PN, di mana saya sangat berbahagia dan angin bahagia istilahnya. Saudara adik-adik diantar oleh Guru Gede Riki ingin mengenal langsung yang sana jak menambat lan kuara yang sederhana seperti ini. Hari ini mendapatkan kehormatan untuk memberikan sesuatu yang kiranya nanti berguna bagi adik-adik. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih matur suwun semua, terima banget yang kembalikan waktu pada adik-adik. Kami persilakan secara kekeluargaan. Oke. Selamat sore untuk semua saran sami. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Hari ini kami berada di Banyuning, tepatnya di Jalan Modo, markas APN. Nah, di sini kami bersama dengan pendiri ataupun konseptor ataupun pendiri APN secara langsung, Pak Jero Wilis. Pak Jero Wilis, kami dari TMDR memiliki beberapa pertanyaan. Pertama, tentang sejarah berdirinya Amukti Palapa Nusantara atau Sekatmen APN. Yang kedua adalah tujuannya APN ini khususnya bagi adat budaya yang ada di Bali. Yang ketiga adalah visinya apa dan fungsinya apa kedepannya untuk bangsa ini terutama Bali. Ya gitu aja Pak Jero ya. Waktu saya persilahkan. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus. Maka bagaimanapun juga kalau kita ingin mengetahui sesuatu harus dimulai dari akarnya kan. Apa sih akarnya atau sejarah awalnya kok bisa organisasi Amukti Palapa Nusantara berdiri di kota kecil ya, daerah dan Bukit ya, kota kecil Sidoarjo ya. Jadi awalnya sekali ya, mohon izin kepada beliau yang menuntut yang selama ini berawal dari tahun 91. Pada saat saya masih berumur 20 tahun, tiba-tiba kedatangan orang tua yang tidak saya tahu siapa beliaunya ya. Tetapi beliau hanya berpesan bahwa saya akan ditunggu di Gunung Bugis. Sesuai dengan pesan-pesan beliau, turut saya mencari yang namanya Tugu Jaya Amerta atau Candi Lor dan Candi Ngetos. Tugu ojo khawatir, aku ya kan untuk kamu aku tunggu di sana. Karena saya merasa diri saya tidak tahu apa-apa, kedua saya ini tidak pernah yang namanya mengecap pengalaman, tidak punya wawasan. Takut saya waktu itu. Pesu rasa membuya dari selama ini. Ya,
Boya saya, masaknya saya orang kini-kini terkait orang suci. Karena melihat gambaran pada saat itu beliau adalah persis seperti seorang banggawan dan seorang resi. Singkat cerita, karena terus-menerus saya dikejar, dicari setiap saat, mulailah tumbuh rasa percaya saya. Saya disuruh minta oleh beliau terakhir, Putuku mohon panugrahan kepada Ibu Betara dalam per ini. Nanti beliau akan memberikan kamu keyakinan yang kuat. Nah, singkat cerita semua saya ikutin itu. Mungkin secara diskali sudah mengatur perjalanan saya sehingga saya kenal dengan supir truk yang saat itu membawa jeruk dan salak dari Bali tahun 91, sedang jayanya truk tiga kula kepada jeruk tiga kula sama kubu di Tianyar, ya, sama salak si betan. Supir truk ini orang Jakarta, saya lupa namanya, ya, sampai sekarang. Itulah kok bisa kenal sama orang itu dan dia yang mengajak saya ikut ke Jawa. Diturunkanlah saya di Kertosono, di terminal Kertosono. Di sana saya dititipkan sama LLAJR, dititipin dan dipesanin nanti bapak ini mau ke Loceret, tolong carikan bis yang jurusan Kediri. Ya, akhirnya cerita sampailah saya di Loceret, di Candi Loceret, ketemu sama juru kuncinya. Sampai sekarang juru kuncinya sudah meninggal, tetapi bapaknya ini sudah berpesan kepada anaknya, kapanpun bapak yang dari Bali datang ke sini layani dengan baik, karena dulu bapak yang menerima beliau. Sampai sekarang pun setiap saya datang ke sana pasti dia telepon dengan saya. Nah, di sanalah beliau menyatakan dirinya yang datang dalam bayangan-bayangan antara sadar dan tidak pada waktu itu yang Kusendo, dan beliaulah bercerita bahwa beliau adalah Mahapatih rakyat Indo pada zaman kerajaan Mataram Medang. Medang ini Mataram ini, ya. Kerajaan Medang. Rajanya bernama Raja Mawa atau Diah Bawah. Singkat cerita, pada saat Raja Mawa diserang tiba-tiba oleh kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Balaputra Dewa. Raja tewas, istana dihancurkan, dan langit murka, bumi murka. Ya. Gunung Merapi meletus dengan dahsyat menyapu istana dan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dan itu patah. Ya. Karena sebelum ditemukan oleh Raffles, candi itu emang tidak kelihatan. Itulah letusan dari Gunung Merapi. Nah, pada saat diserang oleh Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya, itu adalah ponakan dari Dharma Tunggal Dewa. Ya. Masih satu dinasti dengan Sailendra, dan Sailendra ini bersaudara keluarga dengan dinasti Sanjaya. Sanjaya Siwa, Sailendra Mahayana pada waktu itu. Ya. Nah, singkat cerita, yang Kusendo mampu dilarikan, diselamatkan oleh pasukan elitnya pada saat itu, sedangkan masih tombak masih tertancap di pinggangnya. Diselamatkan ke Gunung Wilis. Di Gunung Wilis disembunyikan, diselamatkan dan dibentengi oleh masyarakat desa Ngetos, desa Macanan, desa Bajulan, dan yang lain-lain yang disebut zaman itu adalah Anjuk Ladang. Belum Nganjuk nih namanya, masih Anjuk Ladang. Nah, singkat cerita, diketahui beliau yang Kusendo ini adalah
penerus dari tahta kerajaan Bedang, dikejarlah oleh pasukannya Bala Putra Dewa. Sampai terjadilah, singkat cerita, terjadilah perang besar-besaran di sana. Yang tidak seimbang, tidak seimbangnya antara jumlah prajurit pasukan dari Bala Putra Dewa dengan sisa-sisa pasukannya di Sendok, yang dibantu oleh masyarakat sawahan, macanan, bajulan, ngetos gitu, dan loceret. Tetapi singkat cerita kemenangan diraih oleh ya Sendok. Sehingga pada saat itu untuk memperingati kemenangan ini, beliau memerintahkan Mahapatinya untuk mendirikan tugu peringatan. Makanya disebut dengan Tugu Jaya Amerta, kemenangan yang gemilang. Pada tahun berapa itu? Menurut Prasasti Ayu Lanang, 828 Saka atau 937 Masehi. Prasastinya bisa dibuktikan masih ada di Museum Pemda Nganjuk. Saya sudah dapat. Nah, mulai saat itulah beliau menyampaikan untuk membentuk atau mendirikan dinasti baru. Namanya dinasti Isana. Dinasti Isana ini perpaduan antara dua kata suci, Iswara dan Mahayana. Iswara itu kan Siwa, Mahayana adalah Buddha Mahayana. Dirangkullah semua masyarakat atau rakyat dari pihak Sailendra dan pihak Sanjaya, disatukan dengan satu yang namanya kerajaannya, namanya Kerajaan Medang Kemulan. Beliau mengatakan kalau beliau yang ngasih tahu saya tidak tahu karena saya tidak pernah baca lontar dan tidak pernah baca kitab. Ya, maaf, jujur saya katakan sekarang pun saya dikasih lontar saya tidak bisa baca. Ini murni dari apa yang beliau ceritakan kepada saya. Ya. Sehingga ya, saya pun maaf yang buruk, ini hanya pesan dari beliau supaya tidak terlalu tinggi. Orang lain belum tentu akan percaya, orang lain belum tentu akan paham. Ya. Anak hanya pesan-pesan beliau pada waktu itu seperti itu. Ya. Medang Kemulan artinya Medang Mataram kan, Kemulan asal, berarti kerajaan yang dia dirikan itu tidak menyendiri, tidak berdiri sendiri, ada kelanjutan daripada Medang, kerajaan Medang, makanya namanya Medang Kemulan. Itu artinya ya, dia mengartikan seperti itu pada dia, itu namanya Medang Kemulan. Nah, dari sinilah tertata kembali kehidupan beragama dengan munculnya paham Siwa Buddha. Disatukan paham Siwaisme, Brahmaisme, Vaishnava dan Mahayana, sehingga disebut dengan paham Siwa Buddha. Dan diperintahkan purohitanya untuk mencetak kitab Sangyang Kamayanika. Sangyang Kamayanika. Tapi beliau tidak lama memimpin. Ya. Pada 1948, kalau tidak salah saya ini, ya, beliau menyerahkan. Dia sebenarnya masih belum tua sekali, menyerahkan kepemimpinannya ini kepada anaknya, Dewi Isyana Tunggal Dewi, namanya Isyana Tunggal Dewi, dan suaminya Sri Loka Pala. Beliau melanjutkan kehidupan sanjasi sebagai pertapa di dunia. Anaknya ini tidak banyak dikupas di dalam sejarah, melahirkan Dharma Wangsa dan
Siapa Dharma Wangsa Teguh? Saudara dengan Mahendra Datta, berarti cucu daripada Hussein. Dharma Wangsa Teguh melanjutkan kepemimpinannya. Pada saat Dharma Wangsa Teguh inilah mulai muncul kerajaan. Kenal sih. Sedangkan Mahendra Datta dinikahi Raja Udayana, sehingga lahirlah Airlangga. Umur 16 tahun, Airlangga diminta oleh Dharma Wangsa Teguh pamannya untuk disatukan dengan anak. Terus lanjutkan kepemimpinan di Tapi sayang, kembali singkat cerita kembali diserang oleh keturunannya dari Balaputra Dewa di Sriwijaya. Lagi Dharma Wangsa Teguh terbunuh pada saat upacara pernikahan. Karena artinya tidak siaga di sini. Airlangga dilarikan oleh Mahapati Narotama ke Gunung Wilis dan Gunung Budak. Masih rangkaian Gunung Wilis ini. Gunung Budak itu ada di Tulungagung. Itu akhirnya singkat cerita 3 tahun beliau disembunyikan dan dididik oleh Narotama. Kembali ke kerajaan diminta oleh masyarakat. Ternyata kerajaannya sudah dikuasai oleh Natenggira. Ya. Sehingga terjadilah peperangan. Sehingga muncullah apa itu cerita calon arah. Itu awal sejarah dari APN sehingga bisa menjadi APN. Begitu selesai saya diceritakan itu, diberikanlah saya sedikit bekal oleh beliau rahasia dari ilmu purba, ilmu spiritual, ya, kemuliaan 3 sakti. Kemuliaan 3 sakti ini sebenarnya ada ilmu spiritualnya, supaya kita bisa meyakini apa itu kemuliaan 3 sakti, apa itu Brahma, Wisnu, Siwa. Ada mantra-mantranya ada. Tuh. Makanya leluhur kita zaman dulu bisa mengaplikasikan kekuatan atau aura suci dari Brahma Wisnu Siwa di kemuliaan 3 sakti. Nah, itu istilahnya. Singkat cerita, setelah dianggap yang selesai untuk menerima apa yang menjadi tujuan dari beliau dan cara kembali ini nenteng jamur tiangnya jeruk apa di Jawa, akhirnya tiang libeseni. Untukku, aku tidak memberikan kamu panugrahan, kamu jadi sulingge. Tetapi aku berikan kamu panugrahan untuk menjadi Mahaguru Sri Acarya. Karena suatu saat nanti anak putuku akan datang kepadamu. Uju di Suparno ajaranku. Artinya jangan kamu menyebarkan ajaranku. Putuku menang wae. Kamu adalah guru sejati. Guru sejati tidak mencari murid. Muridlah kan si calon-calon siswa mencari dirimu. Karena aku kasih kamu panugrahan Sri Acarya. Saya tidak tahu apa itu Sri Acarya. Karena menurut beliau Sri Acarya beda dengan topoksi dengan sulingge. Kalau sulingge memimpin upacara dan ahli di bidang keagamaan dan memimpin terahnya masing-masing. Makanya sampai diceritakan oleh beliau. Makanya kalau di Bali zaman dulu kan tidak ada yang lain-lain kecuali empu. Pada zaman kerajaan-kerajaan dulu di Jawa, setelah di Bali baru mulai ada. Kalau keturunannya Dayang Nirada itu ide pedanda. Kalau keturunan dari Saplesi, Pasak itu ide pandita empu. Kalau dari dalam ide Sri empu. Ya. Kalau ide Sri ada Resi, ya, Sri ya. Sri Resi. Ya. Kalau dari Arya Resi, ya. Kalau dari Bujangga Waisnawa Resi, ide Resi Bujangga. Kalau Pandit, ya ide Sri Cira Empu.
Itu sedangkan putuku tidak jadi sulingnya. Karena sisya-sisyamu akan datang dari segala penjuru, segala peran, segala suku, segala agama. Karena yang putuku bangkitkan tadi adalah ajaran leluhur Kawruh Budi. Saya tidak ngerti itu sebenarnya ya. Makanya beliau memberikan nama gelar nama saya Sri Acarya Surya Jaya Diningrat Wilis. Tetapi selama ini saya tidak pernah gemar-gembor, tidak pernah memamerkan gelar, karena saya tetap memegang teguh depan anak ngadanin. Biarkanlah Budi yang bicara. Entah apapun yang diberikan kepada saya terima. Karena beliau sudah mengosongkan diri dia. Sampai diberikan putuku kan memegang teguh ajaran kosong berisi kosong. Bukan berisi akan menjadi kosong, tetap kosong. Itulah wejangan-wejangan beliau. Akhirnya disuruh menemui. Tetapi putuku ojo khawatir. Aku yang bawakan kamu sisya yang untuk kamu bina sebagai bukti pertama kali. Nah, singkat ceritanya, turun dari sana, tiba-tiba saya disambut oleh warga Desa Bajulan. Makanya saya mengenal Desa Bajulan. Itulah desa yang di bawahnya Gunung Wilis. Ya, ternyata warga desa itu yang sebelumnya sudah tahu akan kedatangan saya melalui mimpi. Ini tiga sesepuh ini mimpinya sama. Ya, akan datang putu itu cucunya lalu polisinya akan datang ke sini. Sehingga pada saat itu saya terkejut. Waktu saya sudah habis. Karena saya cuci hanya 12 hari, sedangkan waktunya sudah habis, saya disita di sana. Singkat cerita, beliau-beliaunya ini menyatakan akan kembali. Saya tidak ceritakan panjang lebar supaya tidak ada yang tersinggung. Ya, bagaimana netizen atau saudara-saudara yang lain tahu bagaimana lah beratnya perjuangan saat itu saja. Jadi saya tidak perlu sampaikan sampai titik komanya bagaimana perjuangan pada waktu itu. Saya sendirian ya. Zaman itu yang belum seperti zaman sekarang, ada AP ya, ada telepon bebas, ada mobil ya. Itu jalan kaki tuh, naik ojek hanya sampai di bawah karena ngeladap semuanya itu hutan dan melewati hutan larangan. Nah, dari sanalah berpikir, artinya kalau tidak ada yang menuntun dan membimbing dan melindungi saya, lewan ngomong, bisa nama dan boleh. Apalagi terbukti saya mengembalikan ajaran leluhur. Inilah yang namanya bukti yang bicara. Tidak perlu percitraan, tidak perlu saya mengada-ada, tidak perlu rekayasa. Semua bisa dilihat, semua bisa dibuktikan. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah saya percepat saja, setelah semuanya tertata, umat tertata, PHD saya bentuk, sampai nulis papannya saya sendiri, ya. Prada saya bentuk, sampai saya pernah diundang Mahasabah Prada, ya, seluruh Nusantara pernah saya mewakili di sana membimbing atau mengantar pemuda-pemuda sana supaya diakui oleh Parisada, ya, dan Parisada dan Prada nasional pada waktu itu dipimpin oleh Seli, ya, Seli dengan Made Astana Sekjenet, masih ingat. Dan yang datang adalah Situsno, ya, demi untuk pengakuan bahwa selama ini tidak tercatat ada umat Hindu di Nganjuk, gitu. Akhirnya saya rencanakan membuat pura. Nggak boleh dari kata pura kan, nggak mungkin jatuh dari langit langsung ada pura kan, pasti ada merintis. Umatnya dulu supaya undang jawab. Nah, itulah bagaimana beratnya perjuangan pada waktu. Tidak ada yang membackingi, tidak ada sponsor, tidak ada yang melindungi di sekala.
kecuali beliau sampai batal mau pura itu. Akhirnya beliau menunjukkan kekuatannya, muncul genta besar peninggalan dari Maharishi Markandi. Akhirnya Pemda Nganjuk mengirim purbakala di sana untuk mengecek benar tidak penemuannya itu, dan ternyata benar sampai tahunnya diketahui tahun 680-an. Bayangkan. Atau lama juga Pak ya, Ya. Genta besar itu ada fotonya itu, genta besar dan genta kecil dan sangku, semuanya melambangkan Wesnawa. Akhirnya diminta dibawa ke sana, kesurupanlah murid-murid saya semua. Ya. Kelinggihan itu betara, saya melingkir di Gunung Wilis. Sudah saatnya harus ada pura di sana, makanya pura di sana sangat lain dengan pura-pura yang lain di Jawa. Di sana pakai Meru, pakai Kijang Seluang, ya. Dan itulah permintaan dari Wisnu. Sehingga pura itu bernama Pura Kertabuana Giri Wilis, satu-satunya pura terbesar di. Nah, akhirnya terbuktilah petunjuk-petunjuk beliau. Untuk menemui tahun 2017 akhir beliau datang. Bayangkan, tahun 91, tahun 2017. Umur 27, umur 54. Umur 27 saya pertama kali dibersihkan di bawah sana. Inilah perjalanan murni seorang spiritual tanpa guru. Murni dari alam ini sekali, sehingga tahu semuanya. Bukan Bali saja, peradaban sebelum Nusantara, ya, mengenal sejarah, ya. Sehingga beliau datang, disuruhlah, waktunya sudah tepat, buku intisarikanlah apa yang aku pesan, amanah anak beliau, untuk dijadikan suatu organisasi yang akan melindungi, ya, jati diri bangsa Nusantara. Ya. Akhirnya tahun 2017 saya berangkat ke sana mengambil album sucinya, tanah suci dari Candi Lor dan Candi Ngetos. Di Candi Ngetos itulah di tempat Abu Ngayam Buruk. Sebagai bukti ini sekali bahwa saya akan direstui oleh beliau mendirikan suatu organisasi. 2018 bulan 3 tanggal 3 bulan 3 resmilah berdiri. Tiba-tiba saya setelah semuanya saya rancang, tiba-tiba saya mendapat petunjuk saya harus ke Desa Akah. Tiang sing kenalnya Desa Akah tiba-tiba kenal dengan Pak Mangku Kaste. Di sana lah digodong lagi yang ada dasarnya sampai malam, sehingga langsung besoknya saya kirim ke notaris langsung mengirim ke Menkumham. Detik itu keluar SK Menkumhamnya. Ternyata yang nandatanganin SK-nya ini kenal dengan Pak Mangku Kaste, Wakil Bupati Kelungkung. Ditanya, ini kok ada organisasi luar biasa ini Pak Mangku. Pak Mangku kenal ini namanya APN ini. Gitu. Sempurna semua ini, perlengkapannya semua. Sekarang saya mau keluarkan. Itu saya yang ikut di dalamnya. Di sinilah dipindahkan terakhir. Makanya kalau begitu tanda tangan dikeluarkan, tanya Pak Mangku Kaste kalau dapat saya, bukan saya ngomong, Pak Mangku Kaste yang nyampaikan sama saya. Keluar SK-nya langsung. Nah, disetujui, sehingga kami itu ada lagi sebenarnya saya perlihatkan tanpa dana, tanpa sponsor, tanpa orang besar, saya pun orang biasa. Akhirnya singkat cerita, begitu saya kenalkan di FB, kok tiba-tiba tokoh-tokoh suku-suku di seluruh Nusantara ngubungin saya. Ada Edward Siagian namanya, orang Batak. Dia menyatakan 25 tahun yang lalu saya sudah dipastikan oleh kakek saya. Suatu saat akan muncul logo Wajra Kalacakra dengan warna 3
merah putih hitam. Sampai begitu dia masuk APN. Dari Kalimantan, dari Irian Jaya, dari Sumut, dari Jawa jangan lagi. Akhirnya sampai ke Jawa Barat itu. Tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh NKRI ini semua nih. Karena dia tertegun, karena saya tanpa sadar membuat logonya itu. Saya sendiri jujur demi beliau, demi desain yang dewasa, saya sendiri tidak tahu apa nama logo ini. Di FB ada dalang dari produk apa mengomen, wah itu logonya luar biasa, itu logo wajah cakra-cakra, itu logo pemurnian jagat. Apa ini akan menjadi pemurnian Nusantara? Begitu dia mengomen di sana, baru dia tahu mana logo wajah cakra-cakra. Cakranya Oh, itu ya. ya. Saya tahunya ada cakra-cakra itu, tapi cakra itu kan banyak sekali. Ada wajra kalasakra, ada sedana, ada macam-macam. Menurut ke fungsi dan ininya gunanya. Ini wajra kalasakra katanya pemurnian. Oh, pemurnian. Ya, pemurnian jagat, pemurnian dunia. Semua orang-orang juga dimurnikan begitu. Makanya yang mengenal Pasupati. Itu. Nanti ada kaitannya dengan Pasupati. Iya. Akhirnya jadilah APN mulai merambah cabang-cabang di luar Bali. Saya saja, padahal saya tidak punya dana. Tetapi begitu saya mau kemana-mana, adanya jalan. Makanya disinilah istilahnya APN ini berdiri dari orang kecil di Bukit, dari kota kecil di Bukit. Sedangkan bos APN ini, kader-kader ini, walaupun dia 10.000, 20.000, tetap dia bos. Karena APN berdiri tidak dana duluan ada 1 miliar 3 miliar seperti organisasi-organisasi yang lain kan banyak begitu itu. Tapi saya sebut namanya PPI itu kan ada itu waktu Ubak Anas Subhaningrum berapa miliar yang mengumpulkan uang itu untuk bikin organisasi. Habis itu hilang, ada ini habis uangnya. Di sini murni. Akhirnya beliau mengasihlah moto atau visi misi organisasi Bali, akar, adat, budaya, leluhur Nusantara. Demi tetap tegaknya NKRI dan Pancasila dan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini sudah kelihatan, saya jawab. APN tidak turut campur dan mengurusi agama dan keyakinan orang, tetapi rela berkorban membela jati diri. Apa itu jati diri bangsa Nusantara? Adat, budaya. Sudah jati diri supaya kita tetap sebagai bangsa Nusantara sesuai dengan kearifan lokal. Karena semua daerah, semua suku memiliki adat dan budaya sendiri-sendiri. Ini yang disebut dengan kearifan lokal. Kalau bahasa Bali-nya adalah dreste. Supaya tidak bingung, waduh ngomong dreste, bingung apa itu dreste. Dreste itulah kearifan lokal. Dreste Bali, dreste Jawa. Makanya ada istilah di Jawa, wong Jowo ojo lali Jone. Wong Bali ojo lali Baline. Apa ageman orang Bali gitu. Nanti kan kesana nanti arahnya ya. Nah, begitulah awal perjalanan dia sehingga menjadi APN sekarang ini dikenal oleh masyarakat Nusantara. Dan ini fakta. Ya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya orang dimaklumi karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan dia. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukti dan sudah saya lakoni. Itu istilahnya, bukan istilahnya nambahin dan ngurangin. Ini sangat bagus sekali Pak ya untuk pemaparannya, sejarahnya, fungsinya, serta tujuannya. Dan saya baru pertama kali mendengar secara langsung oleh narasumbernya tentang APN ini. Nah, untuk selanjutnya Pak, Niki masalah kedepannya tentang video kedua sudah selesai, dari dijawab semuanya ini. Belum ya? Masih. Om Swastiastu. Ya aja Pak Jero ya. Dia dari TPM
saya menambahkan sedikit Ya. keterangan tentang apa yang dimaksud oleh Pak Jero. Ini sebagai Jembatan Dewa menyampaikan kepada Arek dan kepada pemirsa semua. Artinya di dalam kata Pak Jero, mungkin Pak Jero udah agak capek berbicara dari 21 jam. Iya, lumayan banyak Pak ya. Ambil alih dulu sebentar Pak Jero ya tentang Reste secara singkat dan Ya. action gitu. Yang namanya Reste itu kayaknya para penglingsir, sesepuh kita atau kita generasi muda, bukan kayaknya, pasti mengetahui sedikit tentang Reste. Iya. Reste itu berhubungan juga dengan Desa Kale Patre dan Desa Mawecare. Oh iya. Jadi di sini yang jelaskan juga apa yang disebut Desa Kale Patre. Kalau Kale itu ada waktu, di desa itu waktunya ada upacara, terus Restenya kayak seperti ini. Oh iya. Nah, itu. Terus kalau mau cara beliau untuk mensajikan, mempersembahkan dengan rasa bakti syukurnya kepada beliau apapun jenisnya, itu yang disebut mau cara Reste anak di Bali. Nah, di sini tersimpulkan suatu bahasa secara intelektual oleh para sesepuh kita yang disebut onak mule gitu. Nah, ini kan begitu aja ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi pemirsa itu ada hal yang banyak yang lihat FB juga, dia berbicara tentang mulek itu. Artinya kalau kita berbicara mulek itu dari penglingsir kita dari zaman dahulu, kita tidak tahu caranya untuk begitu tersendiri. Itulah yang kita kuat di Bali. Oh iya. Nah, itu yang saya tambahkan Pak Jero sedikit. Bagus sekali pemaparannya Pak dari Pak Jero Tunjung. Pada Pak Jero Mangku dalam Tunjung. Maaf dulu, ini saya baru dapat informasi itu tentang Restenya itu sangat mencakup. Wow, mantap. Selanjutnya gini Pak Jero ya, ini kan tentang APN ini sudah pemaparannya bagus nih, sudah kegiatan banyak tentang organisasi dan dikenal seluruh Nusantara Pak ya. Nah, ada nggak kegiatan selanjutnya Pak untuk APN ini kedepannya gimana? Mau rencananya kemana itu? Jadi sebelum saya jawab rencana itu, ingin menambahi apa paparan dari Jero dalam di Bali ini memiliki suatu keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia. Karena leluhur kita zaman dulu tidak begitu saja menerima paham-paham yang masuk dari luar. Karena sebelum paham-paham keagamaan apapun yang datang masuk ke Nusantara, khususnya di Bali, itu dicerna, dikaji, sehingga terjadilah sinkretisme. Sebenarnya leluhur kita di Bali, kita bicara khusus di Bali, jangan melebar. Sebelum mengenal peradaban, sejarah, leluhur kita sudah memiliki suatu tatanan peradaban yang luar biasa. Ya. Baik itu sistem kemasyarakatan dan sistem keagamaan. Sehingga mungkin jarang orang mengenal, pada zaman Bali mula kita sudah mengenal apa itu punden perundang-undang, bebaturan, dan celak kondom. Ya. Kalau bahasa nasionalnya atau bahasa kerennya itulah lingkayan. Karena pada saat itu leluhur kita belum mengenal agama yang datang dari luar. Inilah akar daripada Gumo Tirto, agama Tirto. Karena inti sari dari ajaran agama leluhur kita adalah Tirto. Ya, finishnya adalah Tirta suci. Makanya di mana-mana pada zaman itu ada bebaturan, ada punden undang-undang, pasti ada beji. Ya. Sebagai tempat payogannya para maharsi zaman itu. Belum mengenal tata cara membuat pura, belum mengenal nama dewa-dewa, sehingga di Trunyan ada istilah
penguasa langit, penguasa bumi, alam semesta disebut dengan Datonta. Ya, itulah akar daripada ajaran. Sehingga datanglah penyiar, siar-siar agama datang. Leluhur-leluhur kita zaman dulu datang dari Wangsakerta, bangsa Warman. Sehingga mulai mengenal tata cara keagamaan yang lebih dalam lagi. Sehingga mengenal Dewa Indra. Sehingga di Trunyan, di samping Dewa Datonda yang disebut adalah yang distanakan di sana Dewa Indra. Di Sembiran, Dewa Mahakali, Dewi Mahakali. Di Jula, Dewa Wisnu. Di Bungkulan, Dewa Siwa Mahaguru. Di Menase, Dewa Ganesha Giba. Silakan buktikan, karena saya sudah dibawa ke sana oleh beliau untuk membuktikan secara nyata apapun pesan-pesan beliau. Saya disuruh membuktikan langsung dengan mata kepala saya. Oh, ternyata inilah akar peradaban. Makanya Dan Bukit disebut salah satu pusat spiritual Nusantara. Nah, setelah mengenal paham-paham itu, mulailah muncul sekte-sekte di Bali. Pada saat itu ada 9 sekte yang terbesar. Ya. Di yang kedua. Ya. Yang kedua Pak. Video yang kedua. Mulai ada sekte. Tadi kita sambung di video yang kedua ya. Jadi begitulah. Sehingga sekarang kita mengenal apa itu hal-hal yang berbau kuno. Ya, purba silakan. Lanjut dulu ke APN pertanyaannya sebelum ke bawah. Kedua, Oh ya, sekarang saya lanjutkan dengan apa ke depannya. Nah, karena sekarang ini ada COVID, saya hanya bisa berjuang door to door dan poin per poin atau sesuai dengan topoksi di daerah-daerah. Seperti contoh, Madiun, Nganjuk, Tuban menyatu buat acara tentang kemanusiaan. ya kemanusiaan. Karena di dalam APN ini ada 3 program utama disebut dengan Trisakti. Program utama yang tidak boleh dilanggar. Pertama adalah meningkatkan nilai-nilai spiritual keagamaan. Kedua adalah membangkitkan rasa kebangsaan, nasionalisme dan bela negara. Ketiga adalah kesetiakawanan sosial dan lingkungan hidup dengan dilandasi 9 sumpah janji disebut dengan Nawusanu Wikrama. Inilah landasan daripada APN untuk bergerak. Gitu. Ya. Oke. Berarti ini APN-nya sudah tudor-tudor untuk ini kegiatan ya. Tapi sama masa COVID masih di tempat sederhana aja lah kegiatannya itu. Oke, Pak Wilis. Tidak mengeluarkan kadar atau masa yang banyak. Ya. Terima kasih nih atas pemaparannya hari ini Pak Jero Wilis. Saya sangat bersyukur kali sudah bertemu sama pendirinya. Baik, selanjutnya mungkin Pak Jero ini ada tanggapan untuk selanjutnya. Ya, kembali lagi, saya sangat antusias dan berterima kasih pada sesepuh pendiri APM. Saya simak sedikit saja tentang makna dan tujuannya. Itu mungkin terketuk dari hati saya, mungkin ke sana arahnya ini gitu. Hanya mempersatu adat dan budaya Nusantara dan berkiprah disebut Trisakti ya. Ini berkiprah dengan Trihita Karana. Itu tujuan makna utamanya. Satu adalah perayangan, kita hubungan dekat kita kepada Ide Sang Hyang Widi. Kedua adalah pelemahan, bagaimana lingkungan kita sudahkah tertata, lingkungan terutama di lingkungan jati diri sudahkah tertata. Yang ketiga baru ke Powongan. Artinya singkat kecilnya adalah Powongan persaudaraan kita semakin erat sejebak Nusantara merdeka buat pendirinya.